Halo semuanya, selamat datang kembali. Kami bakal membagikan konten mengenai 7 pusaka yang mampu mengguncang Nusantara, yang pastinya bermanfaat, nggak usah berpanjang lebar. Mari kita mulai. Dalam sejarahnya kisah-kisah seputar pusaka legendaris Nusantara, memang banyak diceritakan secara turun-temurun. Bukan sekedar benda biasa, disebut pusaka legenda karena konon memiliki kekuatan atau kesaktian tertentu yang mengejutkan. Pusaka sakti legendaris Nusantara yang memiliki banyak kisah menarik, tak hanya berupa keris, namun juga benda lain seperti tongkat hingga ikat pinggang. Berikut adalah deretan pusaka sakti legendaris Nusantara. Yang pertama, pusaka Bajul Giling. Rakyat Nusantara khususnya di Pulau Jawa banyak mengisahkan dan menjadikan Jaka Tingkir sebagai simbol legenda yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Dengan memiliki pusaka sakti ikat pinggang atau timang Kiai Bajul Giling yang terkenal sangat ampuh. Pusaka Kiai Bajul Giling didapatkan Jaka Tingkir dari gurunya Ki Buyut Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro. Konon dikisahkan, pusaka Kiai Bajul Giling dibuat dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Joko Tingkir menjadi salah satu tokoh legenda yang sangat populer di tanah air bersama kesaktian dan kedikdayaan yang dimiliki. Kisah-kisahnya terus berkembang dan turun-temurun seiring waktu. Dari sekian banyak, salah satu kisahnya adalah memiliki pusaka berupa ikat pinggang atau timang bernama Kiai Bajul Giling. Menurut Babat Jawi dan Babat Pengging, kekuatan yang berada pada Bajul Giling ini adalah penggunanya akan kebal dari segala jenis senjata tajam, serta ditakuti binatang buas. Tuah kesaktiannya itu berasal dari kekuatan alami yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan gaib yang diguratkan Ki Banyubiru di seputar timang berkulit buaya tersebut. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang Kiai Bajul Giling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Jaka Tingkir. Sebelum berguru ke Ki Banyubiru, Jaka Tingkir atau Mas Karebet ini pernah juga berguru ke Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Sela. Yang kedua, pusaka tongkat Kalimasada. Tongkat ini menjadi teman setia Sunan Kalijaga ketika mengembara. Bukan sekedar benda biasa, tongkat ini dikatakan memunculkan banyak hal ajaib yang mungkin berada di luar nalar. Dikenal sebagai tongkat Kalimasada, benda milik Sunan Kalijaga ini konon berasal dari kayu Kalimasada. Adapun pohon kayu Kalimasada tersebut berasal dari Karimun Jawa, Jepara. Sebagai seorang wali, Kalijaga mempunyai kelebihan atau karomah melalui tongkatnya. Konon, dengan karomahnya, Sunan Kalijaga bisa memunculkan api abadi Merapen. Mendengar nama api abadi Merapen, tentunya orang akan langsung berpikir mengenai sumber api yang tak pernah padam. Pusaka ini terletak di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api abadi dari Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Yang ketiga, pusaka sakti legendaris berikutnya adalah keris Nogososro. Dikenal sebagai benda sakti zaman Majapahit, keris ini dibuat oleh Pangeran Empu Sedayu atau biasa dipanggil Empu Pitrang. Pada riwayat pembuatannya, keris ini ditujukan untuk meredam bencana yang kala itu sedang terjadi. Melihat tampilannya, keris Nogososro punya motif naga utuh dengan mulutnya yang menggigit batu intan dari bagian gandik sampai ekor. Kemudian, keris Nogososro juga memiliki 1000 sisik yang konon bermakna bisa menangkal 1000 bencana. Dengan kesaktiannya ini, hanya orang-orang dengan predikat pemimpin sejati saja yang dapat memegangnya. Pembuatan keris pusaka ini terjadi saat kerajaan Majapahit sedang dilanda kemunduran setelah Perang Saudara. Musim paceklik cukup panjang sehingga sawah dan ladang kering, hasil panen tidak mencukupi kebutuhan rakyat banyak. Perekonomian masyarakat telah dikuasai para saudagar besar yang memonopoli perdagangan. Setelah itu, maka segeralah dia mencari bahan-bahan yang dibutuhkan dan
mempersiapkan segala keperluan untuk pembuatan pusaka kerajaan tersebut. Konon sang empu lalu mengambil bahan pembuatan keris tersebut dari batu meteor, lalu menempanya di kawah gunung yang sangat panas. Dan menyepuhnya di pinggir pantai sampai air laut itu bergejolak sehingga sampai disebut dengan Segara Wedang, yaitu air laut yang bergejolak seperti air panas yang bergelora. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti keberadaan keris Nogososro asli. Namun, tiruannya banyak beredar di kalangan masyarakat dan kerap diperjualbelikan dengan harga mahal. Yang keempat yaitu tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka ini merupakan salah satu pusaka peninggalan Mataram Islam. Dulunya, senjata ini dikatakan menjadi milik Ki Ageng Mangirwanabaya yang melakukan pemberontakan terhadap Panembahan Senopati. Kekuatan atau kesaktiannya disebutkan tak berbeda jauh dari pusaka serupa seperti tombak Kanjeng Kiai Plerat yang dipakai untuk membunuh Arya Penangsang. Pada riwayatnya, tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting merupakan pusaka milik Ki Ageng Mangirwanabaya. Dikisahkan, dulunya dia pernah melakukan pemberontakan terhadap Panembahan Senopati. Setelah beberapa kali berganti pemilik tombak itu diwariskan sampai era Sultan Agung Hanyokrokusumo, kesaktiannya muncul ketika digunakan abdi dalam Sultan Agung yang bernama Kinaya Dharma. Berkaitan dengan kemampuannya, tombak ini dulu dipakai perang tanding melawan Adipati Pati Pragola kedua yang memberontak terhadap Mataram. Tubuh sang adipati itu sebelumnya dikenal kebal dan tidak mempan terhadap senjata apapun. Cerita penggunaan batu meteor muncul karena bahan tombak itu disebutkan mengandung bahan asing yang kuat. Selain itu, batu-batuan dari langit juga memiliki kekuatan alam yang luar biasa karena telah terbakar di atmosfer ketika memasuki bumi. Di saat ada batu meteor jatuh, maka mereka memburunya pencarian melalui metode penyelarasan dengan alam atau transformasi alam. Metode meditasi atau lelaku bagi para empu di Jawa adalah suatu metode konvensional untuk mendeteksi dan memilih logam. Yang kelima, pusaka tombak Kiai Plerat. Pusaka peninggalan kerajaan di Indonesia. Senjata berbentuk mata tombak ini dulunya telah banyak digunakan para raja Jawa. Mata tombak ini diwariskan secara turun-temurun kepada penguasa Jawa. Salah satu kisah kesaktian tombak ini adalah ketika digunakan Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya pernah menggunakannya untuk melawan Arya Penangsang dikenal sakti, mandraguna dan punya ilmu kebal. Terbukti, tombak Kiai Plerat berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Menurut versi lain, Kiai Plerat adalah tombak pusaka yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dari api yang menyala di atas air. Tombak ini kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan daerah Bumi Mentau. Tombak ini menjadi lambang kejayaan dan kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Kiai Plerat kemudian diwariskan dari generasi ke generasi oleh raja-raja Mataram Islam. Hingga kini, Kiai Plerat masih disimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka yang sakral dan dihormati. Yang keenam adalah pusaka keris condong campur. Keris condong campur adalah senjata pusaka peninggalan Majapahit. Nama condong campur sendiri diartikan sebagai kemauan untuk menyatukan perbedaan. Keris ini merupakan milik empu yang berjumlah 100 orang dan dibuat dengan berbagai bahan yang diambil dari banyak tempat. Adapun tujuannya agar dapat menjadi pusaka yang sakti dan tidak memiliki sisi jahat yang bisa menyebabkan mara bahaya. Condong campur merupakan suatu perlambang keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan. Sedangkan campur berarti menjadi satu atau perpaduan. Dengan demikian, condong campur adalah keinginan untuk menyatukan suatu keadaan tertentu. Dengan adanya perbedaan tersebut, diupayakan adanya persatuan dan pembauran condong campur antar golongan. Tetapi yang kemudian terjadi hanyalah pembauran semu di permukaan saja. Tidak berhasilnya upaya pembauran ini sesungguhnya disebabkan ketidakinginan para pemilik modal untuk
melakukan pembauran tersebut dan khawatir akan terganggunya kepentingan mereka. Yang ketujuh, pusaka keris setan kober. Keris setan kober dikatakan sebagai buatan Empu Supo Mandrangi. Dia adalah seorang putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Empu Supo Mandrangi dikenal sebagai pembuat keris pusaka yang disegani. Selain setan kober, dia pernah membuat keris Kanjeng Kiai Sengkelat dan keris Kanjeng Kiai Nogososro. Awalnya, keris setan kober bernama Bronggot Setan Kober. Pada kepemilikannya, keris tersebut pernah dimiliki Jafar Shodik atau Sunan Kudus. Kemudian, dia memberikannya kepada Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang diketahui sebagai sosok kepribadian tegas serta sakti mandraguna. Sedangkan keris tersebut terkenal memiliki hawa panas yang bisa membuat penggunanya mudah marah. Kisah keris setan kober dan Arya Penangsang tidak dapat dipisahkan dari intrik politik Kerajaan Demak yang melibatkan dendam, perebutan tahta, hingga berujung pada runtuhnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Keris Ki Brongot Setan Kober awalnya diberikan kepada Sunan Kudus, yang kemudian memberikannya kepada murid kesayangannya, yakni Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang. Dikatakan bahwa Arya Penangsang mati akibat terhunus kerisnya sendiri. Setelah itu, keberadaan keris Setan Kober tidak diketahui secara pasti. Itulah sejumlah pusaka sakti legendaris di Nusantara yang banyak memiliki kisah menarik. Terima kasih.